Selamat berjumpa Ibu Bapa dan saudari-saudara yang terkasih. Kita berada pada minggu ke-7 Paskah atau hari ketiga novena menjelang Pentakosta. Pada minggu ini kita akan diajak untuk melihat satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, soal kesatuan. Kita lihat dalam berbagai bidang, entah itu bidang politik, bidang kebudayaan, sosial, bahkan juga rohani, membuat satu organisasi, satu kelompok itu sangat mudah. Kita kumpulkan berapa orang, kita ajak bicara, oke, kita mulai. Tapi untuk mempertahankan keberadaan kelompok itu sebagai satu kelompok yang utuh sangat-sangat sulit. Kita lihat partai-partai politik. Mulai dengan satu, pecah menjadi cabang 1, 2, 3. Klub sepak bola bisa juga pecah. Klub tari. Bahkan kelompok-kelompok rohani pun. Ya, sebagai contoh kita lihat saja gereja kita. Kita mulai dengan gereja Kristen di abad pertama. Lalu di abad ke-11 pecah Katolik dan Ortodoks. Di abad ke-16 pecah lagi Protestan, Katolik. Sehingga sekarang gereja Kristen mempunyai 3 aliran besar: Katolik, Ortodoks, Protestan. Ini adalah suatu kenyataan yang bisa kita lihat sehari-hari. Bahkan dalam keluarga-keluarga juga, di mana orang memulai dengan cinta begitu hangat, tetapi dalam perjalanan kita lihat ada berbagai keluarga yang akhirnya berpisah. Ada yang berpisah rumah, ada yang juga bercerai. Nah, hal ini bukan sesuatu yang sebenarnya baru. Karena dalam baca Injil hari ini kita dengarkan bagaimana Yesus seperti sudah meramalkan ke depan dalam doanya ketika ia berdoa kepada Allah Bapa supaya sungguh gereja, supaya domba gembalanya itu tetap bersatu. Sama seperti Bapa dengan Yesus, Anak dan Bapa menjadi satu. Jadi bayangan Yesus, ramalan Yesus, doa Yesus supaya gereja menjadi satu, harapan yang berbeda di kenyataan yang berbeda. Perpecahan di antara gereja kita. Bahkan juga dalam gereja Katolik ada berbagai kelompok religius, ya, ordo yang disebut tarekat. Mulai dengan satu dan kemudian juga menjadi punya cabang-cabangnya. Ya, contohnya keluarga Fransiskan. Keluarga Fransiskan yang pertama, kelompok laki-laki itu ada 3. Ada yang disebut dengan OFM Fransiskan, OFM Konventual, OFM Kapusin. Jadi kenyataan ini harus kita sadari bahwa tidak gampang untuk mempertahankan kesatuan di antara kita. Mengapa bisa terjadi perpecahan? Karena mungkin semangat yang pertama itu sudah hilang atau kabur. Atau ada godaan-godaan lain yang membuat orang akhirnya lari dari tujuan pertama, tujuan semula. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan kesatuan supaya tetap ada dalam suatu keutuhan, baik itu keluarga, kelompok bakat, kelompok rohani? Maka Yesus meminta supaya sungguh-sungguh semua murid kita, gereja, bersedia untuk menerima Roh Kudus. Itulah roh yang menyatukan, roh yang menghidupkan, roh yang mengikat Bapa dan Anak menjadi satu, sehingga kita mempunyai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, hari ini kita sedang menunggu kedatangan Roh Kudus. Maka kita membuka hati kita supaya sungguh roh kesatuan ini, roh penolong ini, roh kebenaran ini mempersatukan kita semua
yang berbeda-beda, tetapi adalah satu karena kita diikat oleh iman yang satu, yakni iman kepada Yesus. Nah, iman kepada Yesus yang satu ini dalam bacaan kedua disimbolkan dengan kasih. Kalau kita sungguh saling mengasihi, maka Allah tinggal di dalam kita dan kita dalam Allah, dan kita menjadi satu kesatuan gereja yang benar. Mari saudari-saudara terkasih, kita mencoba untuk mengenyahkan hal-hal yang bisa mengganggu kesatuan kita, kecemburuan, iri hati, kesombongan, mau menang sendiri, keegoisan kita. Kita justru mencari hal-hal yang menyatukan kita. Kita mau menjadi saksi kesatuan, bukan perpecahan. Kita mau menjadi saksi kasih, bukan kebencian. Kita mau menjadi saksi pelayanan, bukan minta dilayani. Kita adalah saksi-saksi Roh Kudus dan bukan saksi dari roh iblis. Tuhan memberkati. Amin.